bakar-bakar setelah sholat isya. Apakah ini termasuk dari anjuran sebagaimana apa yang disampaikan oleh para ulama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah atas segala limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita jadikan satu amalan atau satu fungsi dalam kebaikan, dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kita kelancaran, kesuksesan, kesusahan dihilangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, tambahan kebaikan, panjang umur, dan juga diberikan anak yang solih dan solihah, rizki melimpah ruah dan berkah, dan sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada satu persoalan tentang bakar-bakar sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, yang mana bakar-bakar ini dilaksanakan setelah sholat isya. Redaksinya sebagaimana berikut: faslun walid dukhuli waktuhu ma'rufun ba'dal isya au qablaha ma'lufun. Ini bait syair. Akhbara rahimahullahu annal matluba fi dukhuli zawji bi zawjatihi. Annal matluba, sesungguhnya sesuatu yang menjadi anjuran di dalam persoalan bakar jagung, fi dukhuli zawji bi zawjatihi, yang dianjurkan an yakuna ba'da sholatil isya, bahwa dilakukan setelah melaksanakan sholat isya. Kenapa? Li'anna zalika huwa as-sunnatu, dikarenakan ketika melaksanakannya setelah sholat isya itu termasuk dari kesunahan. Kita tahu kesunahan itu ketika dilaksanakan maka memperoleh pahala. Wa yajuzu an yakuna ba'da sholatil maghrib wa qablal isya'i. Berhubung ini persoalan dalam konteks sunnah, maka juga diperbolehkan jika dilaksanakan setelah sholat maghrib dan sebelum sholat isya. Wa taqaddama anna dukhula jaizun fi sa'iris syuhuri wal ayyam illa ma yuttaqa. Sebagaimana penjelasan yang telah lampau, yang namanya bakar-bakar itu diperbolehkan di setiap bulan dan juga setiap hari, kecuali hal-hal yang dikhawatirkan. Karena para ulama juga memberikan penjelasan agar tidak melaksanakan di bulan-bulan yang ditentukan dan kemudian di hari-hari yang istiqra penelitian para ulama itu ada dampak yang tidak diinginkan. Jadi saya ulangi lagi, al-matlub, sesuatu yang dianjurkan itu dilaksanakan setelah salat isya, karena itu merupakan persoalan yang dalam ruang lingkup hukum sunnah. Ketika dikerjakan maka mendapatkan pahala. Berdasarkan kesunahan ini tetap tidak menghalangi atau tidak ada pelarangan toh andai kata dilaksanakan setelah sholat maghrib dan sebelum sholat isya. Jadi seperti itu kalau kita paham
apa yang menjadi acuan persoalan hukum sunnah. Sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kemudian disimpulkan dalam bait syair, waliduhuli waktuhu ma'rufun ba'dal isya au qablaha ma'lufu. Waliduhuli waktuhu ma'rufu ba'dal isya au qablaha ma'lufu. Sehingga dalam bait syair ini ada kesimpulan bahwa merupakan pekerjaan yang sunnah untuk kita lakukan saat bakar-bakar adalah setelah sholat isya, tapi tidak menjadi penghalang atau menjadi larangan ketika dilaksanakan setelah sholat maghrib dan sebelum sholat isya. Jadi seperti itu. Sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang saya jelaskan ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, tambahan kebaikan, dan juga tambahan untuk menggapai pahala yang menjadi kesunahan ketika dilakukan atau dilaksanakan setelah sholat isya. Jadi seperti itu. Walhasil, natijahnya atau kesimpulan, kalau memang ingin memperoleh menggapai kesunahan, lakukanlah setelah sholat isya. Sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya mengakhiri video ini, saya doakan lagi mudah-mudahan yang mempunyai rumah tangga diberikan kesuksesan, kelancaran rezeki, diberikan anak yang solih dan solihah yang bisa berbakti kepada orang tua serta agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian saya juga doakan apa yang menjadi kesusahan dihilangkan oleh Allah, apa yang menjadi sesuatu yang tidak diinginkan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan, atas segala hal-hal yang mungkin kurang pantas untuk saya ucapkan, mohon maaf yang tiada tara. Jika ini benar, maka ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika ini salah, maka dari keteledoran atau dari kedaifan saya sendiri. Jadi seperti itu ya, mohon dimaklumi. Akan tetapi saya berbicara ini bukan tidak ada dalil atau tidak ada referensi, tapi ada referensi yang saya ketahui dalam persoalan bakar-bakar dilaksanakan setelah sholat isya. Sahabat kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas segala kehilafan, kekurangan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.